bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Dini Meilani. Saya Wiwin Kartini. Saya Salpiani. Saya Raina Padarul Pala. Saya Gilang Ramdhani. Dadah. Pengelolaan kas kecil merupakan kegiatan pemanfaatan atas semua dari dana kas kecil yang diperlukan untuk mengkoordinasikan transaksi kas kecil dan mempermudah mendapatkan informasi tentang data kas kecil yang terjadi di perusahaan. Setiap transaksi yang terjadi akan dicatat ke dalam jurnal. Kecil adalah dana tunai yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran kecil yang sering terjadi dan jumlahnya relatif kecil, seperti membeli perlengkapan kantor, membayar ongkos kirim, atau pengeluaran sehari-hari lainnya. Dana ini biasanya dikelola oleh seorang kasir atau bendahara dan dicatat dalam sebuah buku kas kecil untuk memantau penggunaan dan saldo dana tersebut. Prosedur pengelolaan dana kecil di desa biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari yang memerlukan pembayaran tunai. Berikut adalah prosedur umum yang dapat diikuti untuk mengelola dana kas kecil di desa. 1. Penetapan kebijakan dan anggaran. Tentukan kebijakan penggunaan dana kas kecil, termasuk jenis pengeluaran yang dapat dibiayai dan batas maksimum pengeluaran. Alokasikan anggaran untuk kas kecil dalam anggaran desa. 2. Pembentukan tim pengelolaan kas kecil. A. Bentuk tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas kecil biasanya terdiri dari bendahara, kepala desa, dan anggota perangkat desa lainnya. 3. Penyediaan dana awal. A. Sediakan dana awal kas kecil dengan mencairkan sejumlah uang dari rekening kas desa sesuai dengan anggaran yang telah diterapkan. Setiap ada pengeluaran dari dana kas kecil, pastikan pengeluaran tersebut dicatat dengan jelas, termasuk jumlah uang yang dikeluarkan, tanggal dan tujuan pengeluaran. Gunakan bukti pengeluaran seperti kwitansi atau nota untuk mendukung pencatatan. 5. Pengisian ulang dana kas kecil. Jika dana kas kecil mendekati habis, lakukan pengisian ulang sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang telah ditetapkan. Laporan penggunaan kas kecil harus disertakan sebagai dasar untuk pengisian ulang. 6. Pelaporan dan audit. Lakukan pelaporan berkala mengenai penggunaan dana kas kecil kepada kepala desa atau pihak berwenang lainnya. Audit internal atau eksternal dapat dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. 7. Penyimpanan dan keamanan. Simpan dana kas kecil di tempat yang aman, seperti brankas atau tempat penyimpanan yang hanya bisa diakses oleh orang yang berwenang. Prosedur ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan setempat. Penting untuk selalu mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kas kecil di desa. Contoh dana kas kecil. Terisikan tanggal, keterangan, penerimaan debit, pengeluaran kredit, dan saldo. Pada tanggal 2 Agustus, pengisian kas kecil sejumlah 5 juta. Pada tanggal 2 Agustus, membayar biaya listrik seharga 500.000. 5 juta dikurangi biaya listrik 500.000 menjadi 4.500.000. Ditambah untuk biaya kertas HPS seharga 70.000. Saldo yang tersisa menjadi 4.430.000. Dan pada tanggal 3 Agustus, membayar konsumsi karyawan untuk 7 orang seharga 3.600.000 untuk 1 bulan. Tersisa saldo menjadi 830. Dan pada tanggal 4 membayar biaya air seharga 200.000. Dikurangi biaya air menjadi 630.000. Untuk sisa saldo pada bulan ini
Terjadi sisa saldo 630.000.